Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang terhormat teman-teman sekalian dari kelas 2D Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Agustiansah. Saya selaku moderator akan mengatur jalannya pemaparan materi dari kelompok 3, yaitu dengan judul pengembangan paragraf yang disusun oleh Abraham Lina Rojali, Adrianto Saputra, Indah Cahyani, Muhammad Farhan Agustiansah, Salsabila Ayu Rasati, dan Yohana Pilondang Panjaitan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu paragraf. Guru besar bahasa yaitu Glory Craft menjelaskan paragraf atau alinea tidak lain dari suatu pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Ia merupakan gabungan dari kalimat-kalimat yang berkaitan dengan suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Next adalah cara pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang pertama dapat dilihat dari sudut pandang teknik. Berdasarkan tekniknya, pengembangan paragraf dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama secara alamiah dan yang kedua secara logis. Yang pertama, pengembangan secara alamiah. Pengembangan secara alamiah dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, paragraf dikembangkan berdasarkan urutan waktu atau bersifat kronologis, yang berarti kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadinya atau waktu dilakukannya kegiatan tersebut. Paragraf yang dikembangkan dengan cara ini tidak ditemukan adanya kalimat utama atau kalimat topik. Paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf naratif dan prosedural. Yang kedua, paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan ruang atau tempat membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam sebuah ruangan. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan suatu bagian atau gagasan yang terdapat pada posisi tertentu dan diikuti oleh kalimat-kalimat lain yang mengungkapkan gagasan yang berada pada posisi yang lain. Paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf deskriptif. Kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu secara logis. Pengembangan paragraf secara logis dapat didefinisikan sebagai pengembangan paragraf yang menggunakan pola pikir tertentu. Nah, pengembangan paragraf secara logis ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus. Pengembangan paragraf secara klimaks dapat dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, menyajikan gagasan yang berupa rincian atau yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Dalam kata lain, gagasan yang dianggap kurang penting atau rendah kedudukannya. Langkah yang kedua, mengakhiri gagasan tersebut dengan gagasan yang paling tinggi atau kompleks yang dapat dilihat dari kedudukannya atau kepentingannya gagasan itu sendiri. Namun sebaliknya, pengembangan paragraf secara antiklimaks dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama, mengawali gagasan tersebut dengan gagasan yang paling tinggi atau kompleks yang dapat dilihat dari kedudukan atau kepentingan gagasan itu sendiri. Dan yang kedua, menjadikan gagasan yang berupa rincian atau yang dianggap sebagai gagasan bawah. Lalu di slide selanjutnya ada tipe pengembangan paragraf secara umum ke khusus. Paragraf ini berupa paragraf yang dimulai dengan menaruh gagasan utama di awal, kemudian diikuti dengan gagasan khusus di akhir, yang berfungsi sebagai penjelasan atau rincian. Paragraf dengan tipe seperti ini biasa kita sebut dengan paragraf deduktif. Dan ada pula paragraf yang dikembangkan secara kebalikannya, yaitu khusus ke umum, yang dimana paragraf ini dimulai dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian, kemudian diikuti dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama. Paragraf yang dikembangkan secara khusus ke umum ini biasa disebut dengan paragraf induktif. Teknik pengembangan paragraf secara logis ini banyak digunakan dan sering kita jumpai, misalnya pada karya ilmiah. Baik yang pembuatannya dengan cara umum ke khusus atau yang disebut deduktif, maupun khusus ke umum atau yang disebut induktif. Pengembangan paragraf berdasarkan isi dapat dilihat melalui pertentangan atau perbandingan.
Cara yang pertama adalah dengan cara membandingkan, di mana kita membandingkan dua paragraf yang memiliki tingkat yang sama dan memiliki persamaan ataupun perbedaan. Yang kedua adalah dengan cara contoh, di mana contoh itu menjadi penjelas dari gagasan utama. Tergantung penulis, gagasan utama bisa di awal ataupun di akhir dari suatu paragraf. Dan yang ketiga adalah sebab akibat atau kausalitas, di mana sebabnya bisa menjadi gagasan utama, akibat menjadi gagasan penjelas, ataupun sebaliknya. Pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok atau utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelasan secara rinci. Gagasan penjelasan merupakan klasifikasi dari gagasan utamanya. Misalnya, gagasan utama A memiliki gagasan penjelas yang dapat diklasifikasikan menjadi X dan Y. Kerangka struktur paragraf. Kalimat-kalimat dalam paragraf dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada pula yang menambahkan satu lagi, yaitu kalimat penegas. Struktur paragraf biasanya dikaitkan dengan pengurutan letak kalimat utama dan kalimat penjelas. Khusus paragraf naratif dan deskriptif tidak dapat ditemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Atas dasar kategori dalam paragraf tersebut secara garis besar, struktur paragraf atau selain paragraf narasi dan deskripsi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu kalimat utama pada awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Kedua, kalimat utama pada akhir paragraf dan didahului dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Dan terakhir, kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf diselingi dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Selanjutnya adalah pembentukan paragraf. Untuk membentuk paragraf yang baik, terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Dalam satu paragraf hanya boleh memiliki satu topik dan satu pikiran utama. Tidak boleh terdapat unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik dan tidak mendukung topik. Penyimpangan tersebut hanya akan menyulitkan pembaca dan akan mengakibatkan paragraf tidak efektif. Baik, mungkin saya rasa sudah dicukupkan saja terkait pemaparan materi, dan saya di sini selaku moderator akan membacakan kesimpulan, yaitu paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat. Pembentukan paragraf yang baik harus memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Untuk itu, diperlukan pengembangan paragraf yang baik. Kerangka struktur paragraf dikembangkan berdasarkan peletakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara alamiah dan secara logis. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan terkait dari kelompok 3 dengan judul pengembangan paragraf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.